Saudara, KPK menemukan anggaran pendidikan tinggi justru sebagian besar dilarikan ke perguruan tinggi milik instansi pemerintah dibanding perguruan tinggi negeri atau PTN. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut anggaran yang disalurkan ke PTN cuma 7 triliun, sementara 32 triliun mengalir ke kampus yang dibentuk lembaga atau kementerian. KPK menemukan adanya sekolah kedinasan yang dibentuk kementerian atau lembaga, tapi lulusannya justru tidak jadi PNS. KPK meminta hal itu dievaluasi, termasuk tata kelola anggaran pendidikan tinggi yang berasal dari APBN. Ada yang dikelola oleh oleh kementerian lembaga, dan itu 32 triliun. Bandingin, jauh lebih gede ketimbang 7 triliun yang jadi bantuan operasional yang 30% dari biaya 10 juta lah kira-kira gitu. Ada 12 triliun misalnya Kemsos. Ini apa yang 12 triliun gitu kan? Ternyata itu komponen PKH, komponen pendidikan buat bansos yang keluarga harapan. Ya ini dikoreksi dong, jangan ngambil yang kira-kira gitu ya. Atau ada lagi yang kementerian lembaga sebenarnya lulusannya bukan PNS. Lah ngapain dia selenggarain kalau bukan PNS sih, biarin aja diswastain gitu kan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut idealnya bantuan operasional perguruan tinggi negeri atau BOPTN sebesar 10 juta rupiah per mahasiswa. Tapi kini dipangkas jadi 3 juta rupiah per mahasiswa. Dampaknya kampus dipaksa mencari uang dan salah satunya dengan menaikkan uang kuliah tunggal atau UKT. Itu sebenarnya 10. Supaya jadi sarjana yang berkualitas, ya kan? Kalau 8 ya didiskon lah kualitasnya, tapi 10. Nah sekarang ini pemerintah memberi bantuan operasional tuh hanya 3. Itulah yang lewat seluruh PTN, yang PTN dikasih per siswa hanya 3. Yang 7 disuruh cari sendiri lewat orang tua, itulah UKT, itulah jalur mandiri, itulah bisnis PTN. Kita agak keberatan karena kita bilang begini, lu para rektor itu kan profesor, tuh akademisi, jangan suruh cari duit dong. Gitu kan, dia nggak sepintar, katakan kalau universitas di luar negeri kan ada unit bisnisnya yang bukan profesor gitu ya, emang utilisasi. Tapi akibat yang 7 inilah keluar kasus jalur mandiri, keluar kasus UKT dinaikin dikit, ribut gitu ya. Kemendikbudristek berdalih mereka hanya mengelola anggaran pendidikan sebesar 15% atau 98,9 triliun rupiah. Sekjen Kemendikbudristek Soeharti mengklaim alokasi itu diatur sesuai aturan yang diputuskan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN. Memiliki peran dalam pengambilan keputusan terkait dengan alokasi anggaran karena sesuai dengan PP nomor 17 tahun 2017 yang mempunyai kewenangan untuk perencanaan dan penganggaran adalah Kementerian PPN dan Kementerian Keuangan. Pemerintah telah menetapkan 20% APBN dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Merujuk pada APBN 2024, anggaran pendidikan di Indonesia 665,02 triliun rupiah. Namun dari 665 triliun rupiah anggaran pendidikan, porsi terbesar senilai 346,5 triliun justru digunakan untuk transfer ke daerah. Dana ini mencakup dana alokasi umum seperti gaji dan tunjangan pegawai dan dana alokasi khusus seperti pembangunan fisik dan non-fisik. 33% atau 219 triliun rupiah dari anggaran pendidikan tersebar di Kementerian Agama, kementerian atau lembaga lain, dan Kementerian Keuangan sebagai pengelola anggaran pembiayaan pendidikan serta anggaran pendidikan non-kementerian atau lembaga.